Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita ya. Kita akan bicara di sesi 10 ini tentang persyaratan kerja. Ya. Kurang lebihnya seperti apa, mari kita lihat materinya seperti apa. Kita akan bicara tentang syarat dan kondisi kerja. Apa aja itu? Bentar ya, saya gedein dulu supaya mantep lihatnya. Pak mantep. Ayo di slideshow. Oke. Kita akan bicara tentang perjanjian kerja, terus apa itu karyawan tetap, karyawan temporer, apa itu outsource, alih daya bahasa Indonesianya, borongan itu seperti apa, bagaimana pekerja cacat, anak, perempuan, pengaturan waktu lembur, waktu kerja, istirahat, cuti, dan yang terakhir keselamatan kerja. Oke. Intinya ya, hubungan kerja itu terjadi kapan? Mulai karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Apa itu? Dia bisa berbentuk tertulis, dia berbentuk lisan. Artinya nggak ditulis selama, besok kamu kerja tempat saya ya. Ya bos, ngapain? Bongkar genteng. Itu sudah perjanjian kerja. Antara ditawarkan, ya bos. Nah, itu perjanjian kerja. Nah, kalau yang hal-hal yang lebih spesifik, upama di kantor, ya Pak, itu memang disyaratkan dilakukan secara tertulis. Ya. Tapi kalau cuma benerin genteng saya, itu perjanjian kerja sudah. Oke? Nah, dasarnya begini ya, intinya harus ada kesepakatan, masing-masing cakap, terus kemudian pekerjaannya jelas, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ini kan sama aja dengan pasal 1320 kan, syarat sahnya perjanjian. Ya. Oke. Nah, biaya-biaya yang terkait dengan pembuatan perjanjian kerja, tanggung jawabnya pengusaha. Artinya kertas, meterai, tempat. Kalau orangnya dari daerah mana, ya transport akomodasinya dari daerah tersebut ke tempat ditandatanganinya perjanjian kerja. Isi perjanjian minimum ada nama, alamat perusahaan, jenis usahanya apa, ngapain dia yang dikerjakan. Terus kemudian pekerjanya apa, nama, kelamin, umur, alamat. Kalau sekarang tambahi NIK, nomor KTP. Untuk pekerjaan apa, di mana bekerjanya, berapa upahnya, bayarnya piye, ya, mana yang tetap, mana yang tidak tetap, mana yang tergantung dari produksi, mana yang tergantung dari kehadiran, itu masuk di cara pembayaran. Syarat kerja, hak dan kewajiban dari pekerja. Kalau dia melanggar apa aja yang disebut sebagai pelanggaran berat. Nah, kalau di pelanggaran berat konsekuensinya apa? Termasuk di dalamnya peringatan kayak gimana, PHK-nya kayak gimana. Terus kemudian jangka waktu, tempat dan tanggal dibuatnya, dan tentu saja tanda tangan dari pekerja dan pengusahanya. Ya. Oke, ini yang standarnya. Pokoknya tidak bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundangan yang berlaku. Apa itu peraturan perusahaan, PP? Apa itu perjanjian kerja bersama, PKB? Kita akan bahas setelah ini. Tentu saja, rangkap 2, masing-masing dikasih meterai. Ya. Yang meterai di atas pekerja itu nanti untuk pengusaha, yang meterai di atas tanda tangan pengusaha itu nanti untuk pekerja. Oke? Secara umum, pekerja itu ada 2, yaitu perjanjian yang terkait pada perjanjian waktu tertentu. Ini kontrak namanya, kalau orang-orang nyebut. Kalau yang permanen, perjanjian kerja waktu tidak tertentu, PKWTT. Nah, ini permanen. Ini ada di pasal 56
Undang-Undang 13 tahun 2003. Oke. Ini menjadi penting pasal 58. Kalau Anda jadi pengusaha, mau bikin pekerjaan kontrak, maka Anda tidak boleh melakukan masa percobaan. Karena nggak boleh itu masa percobaan. Kalau kontrak nggak boleh percobaan. Percobaan itu hanya boleh untuk permanen. Jadi gimana? Ada dua cara. Satu, Anda bikin masa kontraknya pendek dulu. Baru nanti setelah itu panjang. Gimana masa kontraknya? Nanti kita bahas. Atau yang kedua, 3 bulan lupa yang katanya masa percobaan, Anda ganti. Namanya adalah training, masa pelatihan. Nah, kalau masa pelatihan 3 bulan, Anda ngomongnya nggak dikasih gaji. Anda dikasih uang training. Itu boleh. Tunjangan training, transport training, boleh. Ya. Karena nggak boleh masa percobaan. Nah, kalau tetap masa percobaan dan pekerja tadi tahu dia bawa ke Disnaker, dia bisa menuntut bahwa setelah masa percobaan kontrak nggak diperpanjang, dia bisa menuntut. Karena ada aturannya mengatakan kalau ada masa percobaan, itu masa percobaannya batal dan dia bisa langsung dianggap sebagai karyawan tetap. Hati-hati itu ya, bahaya itu. Oke. Nah, ini adalah kriteria dari perjanjian kerja waktu tertentu. Kontrak nih ya. Dia nggak boleh yang terus-menerus. Sifatnya harus sekali selesai. Atau sementara. Nggak sampai 3 tahun untuk mengerjakan hal tersebut. Atau dia sifatnya musiman. Atau produk baru. Pengembangan baru. Kegiatan baru yang masih dalam tahap percobaan atau penjajakan. Ya. Untuk bersifatnya tetap itu nggak boleh pakai PKWT. Ya. Dia dapat diperpanjang, dia dapat diperbarui. Terus ini ketentuannya ya, maksimum 2 tahun dan 1 kali perpanjangan. Perpanjangan paling lama 1 tahun. Bagaimana nanti kita jelaskan. Ya ini terus kemudian ketentuan lainnya, 7 hari sebelumnya mesti kasih tahu, terus kemudian ada masa tenggat 30 hari kalau mau pembaruan, terus kemudian kalau dilanggar akan menjadikan dia langsung menjadi pekerja tetap. Seperti percobaan tadi ya. Sementara pengakhiran perjanjian itu kurang lebih ada apa? 1, pekerja meninggal. Jangka waktu sudah habis. Adanya putusan pengadilan atau arbitrase. Adanya kejadian tertentu dalam perjanjian kerja menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Contoh, pelanggaran berat. Nah, bisa ditulis pelanggaran berat. Kalau melakukan ini, otomatis dia akan di PHK. Udah dibacakan depan, tanda tangan, setuju ya. Berarti itu bisa dijadikan alasan, landasan untuk melakukan PHK. Ya. Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggal. Contohnya gini, upamanya bapaknya itu adalah tukang kayu, dapat proyek mengerjakan atap rumah, meninggal. Anaknya tukang kayu, tapi kewajiban menyelesaikan atap rumah tadi itu tidak wajib dikerjakan oleh anaknya. Kalau anaknya ngerjakan itu cuma atas dasar niat baik. Dia nggak ngerjakan nggak apa-apa, karena yang berkontrak adalah bapaknya dengan si pemilik rumah. Itu maksudnya. Nah, kalau terjadi pengalihan usaha, maka tanggung jawab dari pengusaha tadi berpindah kepada yang baru. Hak pekerja tidak boleh dikurangi. Ya. Bagaimana dengan tukang kayu sama pemilik rumah yang mau dibongkar atapnya? Kalau tukang kayunya mati, selesai ya. Nah, kalau
Yang mati pemilik rumah gimana? Dia boleh ngakhirin itu, tapi dia harus berunding dulu sama pekerja. Pak, kalau nggak jadi renovasi atap gimana? Duitnya ternyata kurang gini-gini. Ya wes, gimana? Diselesaikan baik-baik. Oke? Nah, sementara itu kewajibannya. Tapi kalau Pak tukang kayu ini mati, maka ahli warisnya berhak untuk menuntut haknya dari yang mati tadi. Umpamanya upah yang belum dibayar, material kelebihan yang ada, alat-alat yang masih tertinggal di tempatnya. Jadi hak-haknya dari yang meninggal itu boleh dimintakan oleh ahli warisnya. Tapi kewajibannya enggak, ya mati soalnya dia. Ya. Nah, nih lihat ya, perjanjian kerja tidak tertentu yang dibuat secara lisan itu tetap mengikat. Tapi dia harus bikin surat pengangkatan. Kamu jadi permanen ya. Itu yang jadi masalah adalah harus ada suratnya kalau dia permanen. Kalau enggak, pembuktiannya sulit. Ya. Nah, di dalam pengangkatan atau SK tadi, itu sekurang-kurangnya ada hal-hal tadi. Nama, alamat, NIK, tanggal mulai kerja, jenis pekerjaan, dan besarnya upah. Ada lagi hubungan kerja yang sifatnya di luar PKWT, PKWTT. Borongan. Borongan itu harus terpisah dari kegiatan utama. Perintah langsung pemberi kerja, ya enggak langsung ya, menunjang produksi, tidak menghambat. Jadi pada prinsipnya, borongan tersebut adalah di luar tanggung jawabnya dari pemilik proyek. Yang terjadi adalah umpamanya gini, saya mau renovasi rumah saya, oke, saya manggil mandor, wis nego, jangka waktu, harga. Nah, kalau terjadi sesuatu dengan tukangnya, itu bukan tanggung jawab saya. Kenapa? Hubungan kerjanya itu bukan saya dengan tukangnya, tapi saya dengan mandornya. Nah, tukangnya, hubungan kerjanya siapa? Dia dengan mandornya, bukan dengan saya. Nah, itu maksudnya ya. Oke. Kurang lebihnya sebenarnya itu adalah borongan pekerjaan. Ini lebih enak. Jadi di dalam Industrial 4.0 nanti akan lebih banyak orang-orang yang melakukan pekerjaan secara borongan. Artinya apa? Semacam PKWT, tapi lebih ke arah project. Jadi per project. Ya, ada yang oke, gini aja deh ya. Contoh, saya tolong bikinin website. Harganya berapa? Website kurang lebih apa Pak? Gini. Oke, fine. 20 juta. Ya. Maka dia akan ngerjain dengan apa yang saya minta. Sesuai dengan speknya. Dia sendiri ngerjain, atau dia ngajak temennya, atau dia bayar orang lain, saya nggak peduli. Pokoknya website saya siap, speknya kayak gini, waktunya kayak begini. Nah itu banyak akan terjadi. Sehingga saya tidak perlu merekrut dia sebagai karyawan. Baik karyawan kontrak, apalagi karyawan tetap. Kenapa? Pekerjaannya pendek-pendek. Ini sudah mulai banyak. Contoh yang lain, konsultan pajak. Pak, saya tolong dong bantuin untuk ngurus pajak saya di NIB OSS. Ya oke. Berapa? 5 juta Pak, oke. Dia kerjain seminggu, 2 minggu. Bisa juga, Pak tolong liatin dong. Saya mau masukin laporan pajak tahunan. Tolong dicek dong. Oke. 10 juta. Dia kerjain seminggu. Ada banyak hal. Termasuk apa? Bisa jadi contoh yang lain yang gampang. Benerin mobil.
tolong dong, bukan benerin mobil, modifikasi. Borongan itu. Ahli banget ini. Contoh yang terakhir sarap ini. Anda tahu Daihatsu Ayla yang kecil itu. Ada orang modifikator yang dia bisa ganti bodinya tanpa ganti rangka, tanpa ganti mesin, menjadi Mini Morris. Bayangin. Jadi kayak Mr. Bean gitu. Tahu nggak harga ini ya, harga charge-nya dia untuk ngerubah 250 juta. Ngerjainnya 3 bulan. Pekerjaannya namanya borongan. Anda butuh ya cuma sekali, 2 kali paling tinggi. Sehingga Anda tidak perlu nge-rekrut dia. Termasuk pekerjaan-pekerjaan seperti saya sebagai konsultan hukum. Borongan, ada kasus saya kerjain, nggak ada ya udah kita bersahabat aja, enak. Itu Anda harus cari pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya seperti itu, karena nanti di Industrial 4.0 itu yang akan paling banyak. Pekerja permanen diperkirakan akan semakin sedikit dan digantikan oleh robot. Hati-hati ya. Nah, dalam pekerjaan borongan yang nggak boleh nih tadi ya. Saya rasa ini semua bisa dilihat satu-satu ya. Nggak boleh untuk kegiatan langsung untuk produksi, ya harus cuman jasa penunjang, oke? Nggak boleh langsung untuk produksinya. Ya. Yang ikut di kegiatan penunjang tadi, ya harus ada syarat, harus ada kontrak antara si buruh tadi dengan yang jadi partner kita. Ya, balik lagi, renovasi rumah. Saya karena rumah tersebut bukan alat produksi saya, maka saya boleh renovasi rumah itu saya borongkan ke mandor, katakan mandor namanya Dodi. Oke, Mas Dodi renovasi, siap. Nah, kalau yang benar, syaratnya adalah tukang-tukangnya Mas Dodi itu harus punya perjanjian, kontrak dengan Mas Dodi. Ya. Bukan dengan saya. Oke. Terus kemudian itu bisa secara tertulis, bisa secara tertulis, bisa tidak tertulis. Tapi kalau tukangnya Mas Dodi ini adalah karyawan tetapnya Mas Dodi, maka dia harus ada sesuatu yang tertulis. Ya, tadi saya nyebutnya setidak-tidaknya SK atau surat pengangkatan. Oke. Segala macam yang jadi upah, tanggung jawab, resiko atas tenaga kerja itu tanggung jawabnya Mas Dodi. Ya. Sementara kontrak saya dengan Mas Dodi itu yang menyangkut hal-hal mengenai pekerjaan di luar dari pekerjaannya. Ya. Nah, orang-orang yang menyediakan tenaga kerja, ini biasanya tenaga kerja yang untuk secara spesial dipinjamkan ke perusahaan-perusahaan, itu harus ada izinnya. Jasa penyerah tenaga kerja, PJTK, apa ya? Perusahaan jasa tenaga kerja, PJTK. Nah, kalau di luar itu tadi, maka dia otomatis dari PKWT menjadi PKWTT. Oke. Ini adalah celah-celah hukum yang banyak digunakan di dalam perselisihan. Buruhnya tahu kalau pengusaha tadi melanggar salah satu dari ini, dia naik ke Disnaker, diajukan, maka dia statusnya jadi tenaga kerja tetap alias PKWTT. Oke. Nah,
Untuk penyandang cacat kita tinggal lihat di pasal 67 Undang-Undang Naker. Undang-Undang Naker itu undang-undang nomor berapa? Nomor 13 tahun 2003. Pekerja anak larangannya ada di pasal 68. Ingat, di dalam ilmu hukum, undang-undang ada larangan di atas. Biasanya setelah itu ada pasal-pasal pengecualian. Ya, itu ada di pasal 6970. Bab pekerja perempuan ada di pasal 76. Mari kita lihat loh ya, jangan lupa dilihat itu apa itu. Pasal 67 sampai 76. Ya. Nah, sekarang waktu kerja. Jam kerja itu terbagi menjadi 2. Ya, apa itu? Yang seminggu 6 hari kerja sama yang seminggu 5 hari kerja. Kalau dia 6 hari kerja, artinya liburnya cuma hari Minggu, maka dia 7 jam per harinya. Kalau dia 5 hari kerja, artinya Sabtu Minggu libur, maka dia sehari berapa? 8 jam. 8 jam. Oke, yang 8 jam ya, kita ngambil yang 8 jam. Kalau dia masuk jam 9, dia pulangnya jam berapa? Sehari 8 jam. Ayo kita lihat. 9 tambah 8 berapa? 9 tambah 8, 17. Ya. 9 tambah 8, 17. Nah, kalau 17, jam 17 berarti jam 5. Ya kan? 8 jam dari jam 9 sampai jam 17. Dari jam 9 sampai jam 17. Karena 8 jam. Berarti jam 9 sampai jam 5. Seperti itu. Tidak. Kenapa? Karena setelah 4 jam dia harus ada istirahat. Kalau istirahatnya 1 jam, istirahat tidak dihitung sebagai jam kerja. Artinya jam 9 sampai jam 15, sampai jam 17, ya, sampai jam 5, itu belum waktu istirahat. Kalau istirahatnya sejam, berarti pulangnya jam 18 alias jam 6. Oke? Karena waktu istirahat tidak dihitung sebagai jam kerja. Wajib tapi tidak dihitung oleh jam kerja. Ya. Nah, adapun lembur adalah kurang lebih seperti itu. Lembur paling banyak 3 jam 1 hari atau 14 jam dalam 1 minggu. Ini bukan dan ya, tapi atau. Bisa juga panggilan kerja tiba-tiba, itu pokoknya emergency, kamu harus masuk. Nah, itu boleh. Tapi ada syaratnya. Buruhnya bersetuju. Dan yang harus dikerjakan itu adalah emergency sifatnya. Keselamatan perusahaan. Ya. Terus kemudian harus tetap persetujuan dari serikat pekerja kalau ada. Ya. Tapi yang paling penting 2 tadi. Buruhnya bersedia dan pekerjaan tersebut adalah emergency. Makanya boleh panggilan kerja tiba-tiba. Dibayarnya dibayar sebagai lembur. Oke. Ini jam istirahat. Jam istirahat ya minimum setengah jam. Istirahat tidak termasuk dalam jam kerja. Juga harus ada waktu untuk ibadah. Itu masuk istirahat yang enggak dihitung di dalam jam kerja. Contoh, Jumatan. Ya. Mbok Jumatannya 2 jam, enggak apa-apa. Contoh ya, kalau Anda masuk jam 9, dengan asumsi 1 jam istirahat di siang, maka pulang Anda jam 6. Tadi udah jelaskan kan? Tapi kalau istirahatnya Jumatan ya Pak 2 jam, iya 2 jam. Anda pulangnya jam 7. Kenapa? Ingat tetap harus 8 jam kerjanya.
dan setiap waktu istirahat tidak dimasukkan sebagai jam kerja. Artinya tidak dibayar. Oke. Ini pasal 79 ya minimum seminggu sehari libur. Oke. Shift, ini kurang lebih begini cara ngaturnya. 3 maksimum 8 jam per hari untuk satu shiftnya. Nggak boleh lebih dari 40 jam seminggu. Yang melebihi 8 jam, dia harus ada izin pimpinan dan dihitung sebagai lembur. Kalau shift pagi, ya kurang lebih seperti ini. Ada terus yang boleh yang terus menerus. Umpamanya dokter, kesehatan, postel, transport, pariwisata, PLN, dan lain-lain. Ya. Contoh, media massa. Kalau bagian nyetak koran tuh nggak ada nyetak koran pagi. Jam 7 nggak ada. Nyetak koran itu mulainya dari jam 11 sampai jam 2. Kenapa? Jam 3 sudah harus sampai di distributor. Jam 4 sudah harus sampai agen. Jam 5 sudah harus mulai sampai ke pelanggan. Ya. Satpam ada aturannya sendiri. Untuk orang-orang yang bekerja di pertambangan, eksplorasi, itu juga ada waktu kerjanya. Contoh begini, ada yang modelnya 2+1. Artinya apa? Dia 2 minggu bekerja di site, 1 minggu libur. Nah, bekerja di site saya tadi, nggak aturan. Tapi nggak dihitung lembur. Nggak aturan. Bisa 8 jam, bisa 11 jam. Suka-suka, kadang-kadang tinggal 3 jam. Suka-suka, tergantung lapangan. Pokoknya 2 minggu di lokasi, bekerja penuh. Nah, setelah itu 1 minggu libur. Dipulangkan. Habis itu 2 minggu lagi kerja. Habis itu 1 minggu lagi. Itu biasanya di eksplorasi atau pertambangan. Khusus untuk malam adalah wanita kurang dari 18 tahun, wanita hamil, wanita yang digolongkan beresiko, tidak boleh dipekerjakan dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Ya. Jadi itu diatur sendiri oleh peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama. Ini lembur ya, tadi kita sebutin 3 jam per hari atau 14 jam per minggu. Lemburnya begini nih, harus ada perintahnya. Tertulis perintahnya. Ada di daftar pekerjaan. Oke. Kalau lembur gimana? 1, harus bayar. 2, harus dikasih kesempatan untuk istirahat. Nggak bisa lembur terus-menerus. Kenapa? Nanti akan terjadi banyak kesalahan manusia. Human error. Kenapa? Capek. Jenuh. Konsentrasi turun. Nah, makanya harus ada waktu istirahat. Nah, kalau dia lembur setidaknya 3 jam, jadi 3 jam lebih, itu harus dikasih makan. Ini nggak boleh diganti duit. Harus makan yang nilainya 1.400 kalori. Nggak banyak sih, 1.400 kalori. Ya. Hamburger McDonald itu 2.300 kalori. Ya tinggal diatur aja lah. Yang penting kurang lebih 1.400. Tepatnya, ya jangan sampai dia lapar lah. Karena udah kerja lembur, nggak dikasih makan. Itu nanti bisa keributan yang terjadi. Ya. Kita ngomong, ini menarik, perhitungan lembur. Jadi untuk menghitung dia dapat lemburnya berapa, kita harus nyari dulu yang namanya tarif upah lembur. TUL. Berapa itu? 1/173 dari gaji pokok. Ingat ya, gaji pokok ya. Artinya tidak termasuk tunjangan. Gaji pokok.
1/173 kali gaji pokok. Ya, contoh. Kalau gajinya 2 juta, ya, kalau gajinya 2 juta, gaji totalnya 2 juta. Sementara tunjangannya adalah 270.000. Maka gaji pokoknya adalah 1.730.000. Oke. Toolnya berapa? Toolnya adalah 1/1.730.000. 1/173/1.730.000. Artinya berapa? 10.000. Dapat ya? Oke? Ya. Nah, gimana mulai ngitungnya? Hari kerja biasa, ya, bukan hari libur ya. 1 jam pertama 1,5 kali tool. Jam berikutnya di atas 1 jam 2 kali tool. Ini kita lihat. Kalau kurang dari jam 19.30, maka dia dapat 1 kali tunjangan makan. Kalau di atas jam 22.30, dia akan dapat 1 tunjangan transport. Oke? Nah kalau libur gimana? Kalau libur itu apa? Hari raya resmi, libur nasional, atau hari di mana dia biasanya istirahat. Istirahat normal ya. Oke? Itu disebut lembur libur. 1 jam pertama sampai dengan 7 jam itu 2 kali tool. Jam ke-8 itu 3 kali tool. Jam ke-9 4 kali tool. Kalau pekerjaannya itu kurang dari setengah jam, itu enggak dihitung sebagai lembur. Lembur itu minimum 1 jam. Ya. Nah ini menarik. Oh, berarti kalau saya manajer saya lembur. Nah. Ternyata lembur itu hanya untuk golongan tertentu. Itu harus disebutkan di perjanjian kerja. Kalau karyawan shift, memang shift pembagiannya seperti itu, ya, itu bisa dihitung sebagai lembur. Tapi ada juga yang di depan, itu libur nasional, hari raya, kalau udah shiftnya ditentukan setahun, itu tidak dihitung lembur. Lembur itu hanya kalau Anda bekerja di luar jam waktu shift, hari shift, itu baru dihitung lembur. Di luar itu tidak lembur. Kok bisa? Contohnya, saya punya kawan Pelindo atau di Jakarta Container Terminal, Jakarta International Container Terminal, JICT. Dia itu bagian administrasi pengaturan lalu lintas kapal kargo yang keluar masuk. Itu sistemnya shift. Dan begitu dia tiap tahun, dia udah dapat tanggal berapa dia shift harus kerja. Itu enggak peduli mau libur nasional, hari raya, minggu. Kalau shiftnya dia, ya dia harus masuk. Tidak dihitung lembur. Ya. Tapi kalau di luar shiftnya, dia dipanggil, mesti masuk. Atau dia bekerja lebih dari jam shiftnya, itu baru dihitung lembur. Oke? Ingat ya, masalah makan ini. Jangan lupa. Nah kalau cuti gimana? Istirahat ya. Yang tadi yang saya bilang, kenapa harus ada istirahat? Setelah 4 jam maksimum, setelah 4 jam dia harus ada istirahatnya di dalam hari tersebut. Nah kalau secara jangka panjang, minggu, dalam seminggu dia harus istirahat minggu untuk yang 6 hari kerja, Sabtu minggu untuk yang 5 hari kerja. Cuti tahunan, standarnya 12 hari dalam setahun. Syaratnya apa?
Dia harus kerja dulu selama setahun terus-menerus. Baru dapat jatah cutinya. Ya. Ada juga yang memberlakukan setelah 6 tahun dia bekerja terus-menerus, dia dapat cuti 2 bulan, cuti besar namanya. Ya. Tapi syaratnya 6 tahun terus-menerus. Ada perusahaan yang memberlakukan seperti itu. Tapi ini nggak wajib. Yang 2 bulan cuti besar setelah 6 tahun itu tidak wajib. Cuman boleh dilakukan. Oke, disebutkan di undang-undang. Ada cuti lain tentang ibadah, haid, melahirkan, menyusui, libur resmi. Silakan dilihat di pasal 80 sampai 85 Undang-Undang Naker. Oke? Ya, kira-kiranya seperti itu. Nah, seperti biasa, segala pertanyaan lontarkan ke e-learning. Kita masuk ke diskusi di sana. Ya, mohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang saya timbulkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.